Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan tema otonomi daerah di Indonesia. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yusuf Samir Sidik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Apa sih yang akan kita bahas di materi ini? Yang pertama ada pengertian otonomi daerah, yang kedua ada dasar hukum otonomi daerah, dan yang ketiga ada hakikat otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Yang dimaksud dengan otonomi daerah ada 3 macam, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban. Daerah otonomi bisa kabupaten, kota, ataupun provinsi. Untuk apa otonomi daerah? Yaitu untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah-daerah yang otonom memiliki otonomi untuk mengurus dan mengatur diri mereka sendiri. Namun pelaksanaannya itu harus diletakkan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya, otonomi yang dimiliki suatu daerah itu bukan otonomi sebagaimana yang dimiliki oleh negara-negara bagian dalam sebuah negara federal ataupun syarikat. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti hukum atau aturan. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Filosofi otonomi daerah. Pada dasarnya, otonomi daerah itu merupakan otonomi masyarakat daerah setempat, bukan sekedar otonomi pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penanggung jawab dan penyelenggara kegiatan-kegiatan pemerintah di daerah. Tapi hak otonom itu sebenarnya ada di masyarakat. Karena itu di dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus selalu berorientasi kepada masyarakat. Penikmat manfaat otonomi daerah. Seharusnya penikmat manfaat dari otonomi daerah adalah masyarakat setempat, bukan hanya elit-elit politik lokal ataupun masyarakat lokal. Kenapa? Karena otonomi daerah itu digunakan dan dibebaskan untuk masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari otonomi daerah itu. Untuk itu, dalam pelaksanaan otonomi daerah, masyarakat harus menjadi subjek, bukan objek, yang menjadi pelaku ataupun penggerak otonomi daerah itu tersendiri. Bagaimana masyarakat dapat menjadi subjek? Yang pertama, posisi masyarakat dalam proses atau pelaksanaan otonomi daerah tidak boleh marginal, harus terlibat dalam proses politik lokal aktif, tidak pasif. Yang kedua, terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Yang ketiga, terlibat dalam proses implementasi kebijakan itu atau memonitoring atau evaluasi kebijakan itu dan memberi masukan-masukan kepada pemerintah. Dan yang terakhir, kuncinya partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi otonomi daerah tidak akan mencapai hakikatnya atau tujuan yang diharapkan. Hubungan antara pusat dan daerah yaitu tidak hierarkis atau dominan. Artinya pemerintah pusat tidak boleh menganggap pemerintah daerah sebagai subordinat atau bawahan. Seharusnya pemerintah pusat harus mengembangkan pola hubungan yang partnership atau kemitraan antara pusat dan daerah. Kenapa? Karena keduanya saling membutuhkan, ada interdependensi antara pusat dan daerah. Ada tujuan otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Yang kedua, memberi kesempatan kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri atau masing-masing. Yang ketiga, meringankan beban pemerintah pusat. Yang keempat, memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam. Yang kelima, memelihara hubungan serasi antara pusat dan daerah. Yang keenam, mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan. Selanjutnya ada dampak otonomi daerah. Dampak positifnya,
Yang pertama kita membahas yang positif, yaitu satu, sosial budaya lebih berkembang. Yang kedua, pertahanan dan keamanan lebih terjamin. Yang ketiga, potensi daerah lebih maju dan berkembang. Dan yang terakhir, dapat mengelola sumber daya. Selanjutnya kita membahas yang negatif dari otonomi daerah. Yang pertama, menyalut konflik antar daerah. Yang kedua, pengawasan berkurang. Yang ketiga, sibuk dengan daerahnya sendiri. Dan yang keempat, banyaknya penjabat yang menyalahgunakan kewenangan itu tersendiri. Asas-asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah ada 4. Yang pertama, sentralisasi. Yang kedua, desentralisasi. Ketiga, dekonsentrasi. Yang keempat, asas pembantuan. Yang pertama, sentralisasi. Apa itu sentralisasi? Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat. Yang kedua, desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri. Yang ketiga, ada dekonsentrasi. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau pada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang keempat, ada asas pembantuan. Asas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Contoh-contoh asas otonomi daerah. Yang pertama, contoh dari desentralisasi. Yang pertama, pemilihan kepala daerah. Yang kedua, pembuatan kebijakan oleh DPRD. Yang ketiga, dinas pendidikan yang mengatur pola pendidikan. Yang kedua, contoh dari dekonsentrasi. Yang pertama, penyerahan wewenang dari pusat ke gubernur dalam pelaksanaan Asian Games. Yang kedua, keadanya kantor pelayanan pajak. Yang ketiga, ada contoh dari asas pembantuan. Yang pertama, pusat bantu daerah yang tertinggal melalui kewenangan yang dimiliki pemerintah, badan otonomi yang diminta bantuan tersebut, pelaksanaan pemilihan umum. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ada dasar hukum otonomi daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Lalu yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Lalu yang keempat, ada ketetapan MPR RI Nomor 17 MPR Tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pembagian peraturan, dan pemanfaatan sumber daya alam nasional yang adil, dan keseimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, ada Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945 dalam pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18A ayat 1 sampai 2, pasal 18B ayat 1 sampai 2. Dan yang terakhir ada ketetapan MPR RI nomor 17 MPR tahun 2000 mengenai rekomendasi kebijakan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.